menerima dan sebagian yang menerima. Karena yang menerima itu tokoh-tokoh terdidik pada saat itu yang sudah dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau yang sekarang apakah tidak menerima pembangunan dari Jokowi? Enggak, dengar dulu saya jelaskan. Mereka yang menolak proses plebissit itu, disitulah menjadi bagian dari namanya organisasi Papua Merdeka karena imajinasinya, keinginannya itu membentuk sebuah negara bangsa di Papua. Indikator negara bangsa itu ditunjukkan dengan adanya bendera, adanya lagu kebangsaan, adanya lambang, adanya wilayah kartografi, adanya jumlah penduduk. Karena mereka menolak untuk berintegrasi, maka mereka berjuang. Beberapa fora perjuangan mereka. Yang pertama adalah fora perjuangan dengan kontak senjata. Itulah kelompok itu yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Anggota yang sekarang OPM. Yang sekarang disebut KKS atau KK apa begitu. Jumlahnya segelintir atau besar? Itu berdiri tahun 1961 sampai sekarang masih eksis dan tidak pernah pecah, suaranya tunggal. Berarti organisasi itu sudah kuat. Dia masuk sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan negara bangsa seperti di tempat-tempat yang lain. Sebentar Bang, tadi penting pernyataan Abang organisasi itu besar dan kuat. Bang Abalin tanggapannya Bang, ini bukan segelintir tapi sudah terorganisir organisasinya. Ya, udah usia 59 tahun lebih tua dari Ngabalin. Kalau data yang resmi dan harus dipegang oleh publik Indonesia termasuk TV One adalah pernyataan Kapolri. Pernyataan Kapolri menyebutkan kelompok kriminal bersenjata itu adalah kelompok kecil, hanya 25 orang dan mereka bersenjata. Itu pernyataan resmi dari Kapolri. Bagaimana 25 orang? OPM itu sudah diakui dunia internasional kok. Jadi tidak usah mensimplifikasi, menyederhanakan persoalan. Oleh karena itulah saya perlu sampaikan bahwa mereka yang melakukan pemberontakan beberapa fora kan. Pertama mereka melakukan pemberontakan senjata. Yang disebut di dalam standar internasional adalah antar kombatan. Kombatan itu adalah TPN OPM dengan tentara. Mereka itu sudah biasa berhadapan. Jadi tidak usah terlalu menggembar-gemborkan. Wong mereka memang musuhan dari dulu kok. Dari dulu OPM itu musuhnya tentara atau polisi. Tentara atau polisi itu musuhnya OPM. Di dalam hukum internasional, hukum humaniter, di antara mereka saling tembak itu tidak dengar ya. Hukum humaniter, ini hukum internasional, konvensi Geneva ini. Yang menyatakan bahwa antar kombatan dengan kesatuan militer, salah satu di antaranya mereka mati, atau kelompok yang membantu kesatuan militer ada salah satu di antara mereka mati, itu tidak melanggar HAM, itu standar internasional, hukum perang itu. Karena itulah maka di antara mereka saling kejar-mengejar, saling bunuh-membunuh, itu di seluruh dunia sama, di negara-negara di Afrika sama, di Asia Selatan juga sama, Amerika Latin juga sama. Terutama negara-negara memperjuangkan kemerdekaan sebuah wilayahnya sendiri seperti Kashmir dan lain. Itu juga kondisinya sama. Sudah seperti ini saat ini Bang. Dan Ya, dari pemerintah memutuskan apakah mungkin untuk operasi karena itu begini, karena itu dari awal ketika Presiden Jokowi dengan Jenderal Luhut Panjaitan Menko Polhukam menunjuk tentara untuk melakukan ikut membangun di Papua, menjalankan sistem binomial. Tentara militer sebagai panglima dalam pembangunan dan militer sebagai panglima dalam pertahanan. Itu sangat membahayakan karena di Timur Tengah saja, di Afghanistan, di Suriah, itu tidak ada namanya tentara itu ikut membangun. Karena apa? Kelompok-kelompok kontraktor pekerja itu dia punya komunikasinya dua arah. Satu kepada kelompok kombatan, yang kedua kepada kelompok. Jadi mereka fleksibel. Langsung ditanggapi. Karena itulah mereka selalu aman di dalam pekerja-pekerja di dunia perang. Karena itu ketika saya protes waktu itu kepada Presiden Jokowi dengan Luhut. Kenapa? Malah Luhut tawarkan saya jabatan. Saya bilang bukan persoalan jabatan. Poinnya kita dapat, Bang Pigai. Zaman Soeharto saja dia tidak pernah menunjuk militer bangun kok. Karena apa? Bukan militernya. Militer pasti kuat. Tapi pekerjaan itu pasti jadi korban. Karena dianggap sebagai